Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik di pusat maupun di cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 10 Oktober 2021 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas. Usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online di channel YouTube Abi Paskut 39 Bandung. Hari ini Minggu 10 Oktober 2021 dengan judul cerita firman Tuhan Allah mendengar. Aktivitas online yang sudah selesai adik-adik kerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom jemaat wanita yang dikasihi Tuhan. Mengundang seluruh jemaat wanita untuk beribadah online bersama dengan pembicara Bapak Dr. Roni Lesmana dengan tema Misi dalam Keluarga. Selasa 12 Oktober 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Dunia telah menjadi semakin jahat. Pergaulan bebas, LGBTQ, dunia gelap kini menjadi hal yang wajar. Betapa mudah orang menyangkal Tuhan. Perceraian, perbantahan, perpecahan dalam keluarga telah menjadi hal yang wajar. Tidak ada lagi hormat akan Tuhan. Revive Yourself 2021, pembahasan Kitab Maleakhi, diadakan pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021. Untuk hari Jumat dan Sabtu akan dimulai pukul 6 sore, sedangkan hari Minggu akan dimulai pukul 5 sore. Pembahasan firman Tuhan oleh Pendeta A.L. Yanjahan dan Pendeta Simon Irianto. Acara Revive Yourself akan diadakan secara onsite di GSG Sakura dan online melalui Zoom dan YouTube. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan hadir secara onsite, dimohon untuk reservasi terlebih dahulu maksimal H-1. Akan ada kuis Alkitab di setiap harinya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat muda yang dikasihi Tuhan. Ibadah Youth Sabtu 16 Oktober 2021 akan digabung ke ibadah Revive bersama jemaat GBI Pasir Koja lainnya. Yuk mari bersama-sama bergabung di ibadah Revive ya. See you guys. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu yang melimpah atas kami semua. Sampai hari ini ada itu semua karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Kiranya juga Tuhan mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Mari gereja Tuhan kita mau bangkit. Kita mau angkat panjinya. Karena Yesus adalah panglima kita. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat
Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Berikan ku hati Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu kedua pada bulan Oktober dan tema yang diberikan adalah misi bagi komunitas. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa kembali menikmati firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu memberi sukacita kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 43 dan 46 sampai 47. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara hidup jemaat yang pertama.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya tekankan ini ya, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mula-mula adalah gambaran bagaimana gereja saat ini seharusnya hidup. Ya, kita belajar di sini bagaimana mereka gereja yang baru awal sekali, mereka adalah gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh secara luar biasa. Mengapa? Di sini dikatakan mereka suka akan pengajaran para rasul, mereka suka beribadah, mereka senang berkumpul, mereka senang memecahkan roti, perjamuan, dan hidup bergembira bersama-sama, saudaraku. Nah, inilah kesehatian mereka, ya, komunitas yang menyenangkan itu akan menarik orang lain, saudaraku. Ya. Kalau gereja suasananya seperti itu, yang meriah, orang saling menyayangi, orang saling berbagi, orang otomatis pengen, wah itu ada komunitas apa itu? Ya, saya pengen sekali bergabung dengan mereka. Ya, coba bayangkan kalau orang datang ke gereja, di dalamnya orang gontok-gontokan, di dalamnya orang saling menyalahkan, orang menghakimi, orang malas datang ke gereja, saudaraku. Ya, seringkali kita ngalamin kebocoran di pintu belakang, saudara. Ya, kita dapat jiwa 1 yang keluar 5. Kenapa? Karena suasana dalam gereja itu tidak menyenangkan. Padahal kalau kita lihat di sini mereka dengan gembira. Nah, kunci yang kita lihat kemudian, mereka disukai semua orang. Nah, saudara, kalau saudara disukai semua orang, gampang sekali bawa orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, kunci inilah yang seharusnya dipegang oleh anak-anak Tuhan. Ya, kita bisa bersaksi, kita bisa menginjil. Saudaraku pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan, pergi ke Kamboja bahkan. Tetapi ada orang-orang yang dekat kita. Itu yang makanya misi komunitas. Ada orang-orang yang setiap hari bertemu dengan kita. Mungkin pelanggan kita, saudaraku ya. Mungkin juga pegawai kita kalau saudara yang punya toko atau punya pabrik, saudaraku. Tetangga kita, saudaraku. Mereka melihat kehidupan kita. Dan kalau mereka lihat, aduh kehidupan orang ini menyenangkan sekali ya, mereka akan datang kepada kita dan mereka akan datang kepada Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga betul-betul kehidupan kita supaya menjadi terang dan garam. Mau peduli, mau terlibat. Nah, ada banyak orang Kristen ya, kalau di RT-nya, di RW-nya atau lingkungannya nggak mau gaul, saudaraku. Ya, sombong, tidak mau gaul. Kalau ada acara-acara nggak mau terlibat. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa, saudara? Ya, nah itulah tujuannya kenapa kita melayani lewat komunitas. Salah satu yang tentu yang sangat penting adalah kelompok sel. Walaupun sekarang mungkin dengan keadaan COVID ini kelompok sel mengalami sementara di freeze ya karena orang tidak bisa berjumpa. Tetapi saudaraku, pada saatnya nanti kembali kita harus menggerakkan kembali kelompok sel karena inilah cara paling efektif dalam memenangkan jiwa. Ya, kalau saudaraku, kalau penginjilan pribadi itu seperti orang mancing, saudaraku. Ya, dapat 1 jiwa, 2 jiwa. Tetapi kalau saudaraku, kelompok sel itu seperti menjalaikan. Jadi kita bersama-sama ya, kita bisa meraih tetangga kita, keluarga kita yang belum dimenangkan. Nah, disitulah perlunya kreativitas di dalam bagaimana kita bisa memenangkan, saudaraku, komunitas kita. Ya, misalnya acara ulang tahun itu bisa dipakai untuk misi. Ucapan syukurlah misalnya, saudaraku ya, bisa juga dipakai untuk misi, saudaraku. Ya, kami pakai ini juga seperti ketika kami pelayanan di Kamboja. Ya, bila ada orang-orang kami yang misalnya berulang tahun, kita merayakan di kampungnya, saudaraku. Ya, kita rayakan, makan-makan di kampung lah, undanglah tetangganya mereka semua. Potong babi lah 1 ekor, saudara. Nah, mereka datang itu, 1 desa datang. Dan di situ saya berkhotbah. Dan kita bisa memenangkan banyak sekali orang. Jadi saudaraku, komunitas itu bisa dimenangkan dengan cara yang sederhana sebetulnya. Perlu orang-orang yang mau terlibat, perlu orang-orang yang mau peduli dengan tetangga-tetangga sebelah. Ada orang sakit, nah kita kunjungan tidak hanya bawa kue, saudaraku ya. Kita bisa menawarkan, bolehkah saya mendoakan? Ya, bolehkah saya mendoakan? Oh, saudaraku, biasanya orang nggak akan nolak, saudaraku.
Ya, orang agamanya apapun, orang kalau sakit pengen didoain, Saudara. Itu pengalaman saya, Saudaraku ya. Ya, kami mendoakan banyak orang-orang yang bukan dari orang Kristen, tetapi malah mujizat lebih banyak terjadi, Saudaraku. Ketika kami pelayanan di Aceh juga, saya mendoakan ya ibu, istri dari seorang Panglima GAM, mantan Panglima GAM, puji Tuhan dia disembuhkan dan mengalami mujizat, Saudaraku. Ya, nanti saya kunjungan lagi ke sana, pasti ceritanya beda. Ya, dia akan kumpulkan teman-temannya. Ini dulu ibu udah mau mati nih. Ya, didoakan sembuh, ada kuasa dalam nama Yesus. Begitu, sudah. Jadi, saudaraku, ya penginjilan itu melalui persahabatan. Itu paling efektif sekali. Saudara punya teman-teman lama ya, jangan hanya ketemu di Facebook, saudaraku, di Instagram, saudara ya. Tetapi di sini kita juga bisa mulai menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini, saudaraku. Kita bagaimana mengalami pertolongan Tuhan. Nah, mulailah bersaksi. Jadi penginjilan komunitas itu yang paling efektif melalui kelompok sel. Jadi saya dorong kembali ini, ya mudah-mudahan ini segera COVID berakhir di Indonesia. Saya percaya ini semakin turun Tuhan begitu baik untuk Indonesia, saudaraku. Tuhan memberi hikmat kepada presiden kita untuk mengambil keputusan yang luar biasa. Ya, lalu juga kita lihat penerapan yang hebat. Saya berdoa ke depan kita mulai jalan lagi. Dan sekali lagi kelompok sel itu bukan hanya kumpul-kumpul saja, saudaraku. Bukan kumpul domba berkumpul makan bersama-sama, tidak. Kelompok sel yang maju dan bertumbuh baik di Amerika Latin maupun di Korea adalah kelompok sel yang dipakai untuk memenangkan jiwa. Jadi saudara siap-siap ya, kita kembali bergairah. Ayo, mari kita memenangkan jiwa. Ya, selain kita pegang misi kemana-mana, kita juga memenangkan orang-orang yang di sekitar kita. Saya percaya kalau semua saudara terlibat, wow, nanti GB Pasir Koin ini nggak muat lagi dengan jiwa-jiwa, saudaraku. Orang akan datang. Ya, cabang-cabang juga akan semua penuh. Kenapa? Karena mereka mengalami kebaikan Tuhan dan karena kita disukai oleh semua orang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kembali kami mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk memenangkan keluarga kami, orang-orang sekitar kami, buat kami menjadi orang-orang yang disukai oleh orang banyak. Buat kami mau terlibat Tuhan. Tolong kami Tuhan sehingga kehidupan kami ini seperti garam dan terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini, saudaraku ya. Ada kuasa penyucian, kuasa kesembuhan, pemulihan. Lakukanlah dengan iman. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami melakukan perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur yang kami pakai. Biarlah Tuhan memakainya. Kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, ambil roti saudara. Ya, angkat sedikit di atas kepala saudara dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan sedikit di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah kuasa kesembuhan bagi tubuh jiwa saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan mengalir. Segala luka-luka di dalam pikiran, di dalam perasaan, segala sakit penyakit menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiranmu. Terima semua itu dengan iman.
di dalam nama Tuhan Yesus. Juga pengampunan dosa oleh darah Yesus. Segala tuduhan-tuduhan ketakutan menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh darahnya kita dibenarkan, disucikan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Simon Irianto. Kiranya itu menjadi rema bagi kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bahkan kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati Pak Simon Irianto Tuhan, kiranya pengurapan, perkenanan, wibawa ilahi dan penyertaan Tuhan melimpah atas Pak Simon. Berserta juga kami berdoa untuk keluarganya juga Tuhan, Kau yang memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Berkati dalam setiap pelayanan dan juga apapun yang dikerjakan oleh Pak Simon, Tuhan yang buatnya berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja dan anak-anak Tuhan yang berada di Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera, bahkan juga limpahkan kepada mereka hati yang semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Berdoa juga untuk jemaat Pasko, bahkan juga yang di cabang maupun yang di pusat Tuhan, kami bawa ke dalam kuasa tangan Tuhan. Apabila mereka mengalami sakit penyakit, bahkan juga setiap pergumulan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat, bahkan juga selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau memberikan jalan keluar dan Kau yang memberikan kemenangan atas kehidupan mereka semua. Bersyukur Tuhan untuk setiap jawaban doa yang Tuhan telah nyatakan atas kami semua. Yang sakit disembuhkan, bahkan juga setiap pergumulan mereka juga Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berdoa juga Tuhan untuk tenaga kesehatan dan para dokter yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya yang ada di GBI Pasir Koja 39. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bahkan juga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran pemerintahan pusat sampai daerah serta RT RW. Kiranya juga Tuhan Kau yang memberkati seluruh pemerintahan kami. Berikan kesatuan hati kepada mereka untuk boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Berikan juga Tuhan hati yang mengasihi dan juga hati boleh melakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan dan dipercayakan atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Roh Kudus. Kau telah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya semua ada di dalam pandangan Tuhan. Setiap kebaikan Tuhan dan janji Tuhan menjadi bagian kami dan semua kehendak dan rencana-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu yang baru dengan kasih Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.